Balik lagi ke channel YouTube gue, Diana Dira. Nah, di video kali ini sebenarnya jadi salah satu video yang highly requested. Mungkin sekarang banyak yang lagi concern seputar SNMPTN, lagi nyari informasi, tips dan trik biar bisa lolos di SNMPTN. Video ini gue buat khusus buat kalian based on pengalaman teman-teman gue udah lolos di SNMPTN, pengalaman gue juga yang mungkin gagal gitu di SNMPTN. Hal-hal yang bisa bikin kita gagal jadi pembelajaran buat kalian yang mau daftar di SNMPTN. Jadi sebelum kita masuk ke video, jangan lupa untuk di-klik dulu tombol subscribe-nya. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Basically gue udah ngerangkum informasi di video ini. Jadi ada dua hal nih yang memengaruhi SNMPTN kita. Yang pertama adalah dari faktor eksternal dan yang kedua adalah dari faktor internalnya. Kalau ngomongin faktor eksternal, hal-hal di luar dari diri kita gitu kan. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu? Nah, yang pertama adalah geografi. Iya, benar. Jadi memang sebelum kita daftar di SNMPTN itu kan kita dikasih tahu kalau kita memilih dua kampus, satu kampus juga bisa. Tapi kalau kalian dua kampus, salah satu kampus di antaranya itu adalah kampus yang satu wilayah dengan SMA kita, dengan sekolah kita. Kalau kalian memang yakin pengen masuk ke kampus itu, ya nggak masalah, kalian bisa pilih gitu. Tapi kalau kalian ngerasa kayaknya aku nggak mau ambil itu deh gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Itu hal yang kalian inget ya, nggak ada paksaan kalian harus milih. Aku saranin pilih memang kampus yang bener-bener kalian mau gitu. Dan memang ada yang namanya putra-putri daerah. Mungkin setiap kampus itu akan memberikan kuota yang lebih besar untuk putra-putri daerahnya. Nah, jadi intinya pastiin kalau lo memang mau masuk ke jurusan tertentu, pilih sesuai dengan kemauan lo gitu. Jangan takut ngerasa kayak takut buang-buang kuota lah, takut sayang atau lain semacamnya. Kan kedepannya bakal ada jalur-jalur lain kan. Nah, yang kedua adalah akreditasi sekolah. Jadi memang akreditasi sekolah ini berpengaruh banget dalam seleksi, karena ya semakin bagus akreditasinya, membuka lebih banyak kuota, ngasih penilaian bagus buat siswanya mau daftar di SNMPTN. Based on pengalaman experience aku juga, aku ngelihat dua teman aku yang mendaftar di satu jurusan yang sama, meskipun si anak kedua ini nilainya gue lihat lebih bagus ya, dari rata-rata lebih bagus, prestasi lebih banyak, tapi pada akhirnya ternyata yang diterima adalah temen gue yang pertama ini gitu, yang memang nilainya itu sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi dia dari akreditasi sekolah yang bagus banget. Jadi memang itu tuh seberpengaruh itu guys. Pernah denger si sekolah ini nih kalau tiap pengumuman SNMPTN rasanya kayak naik kelas, itu tuh beneran gue lihat ada tuh. Tapi nggak usah khawatir sih kalau sekolah kalian kayak gue mungkin ya yang nggak terlalu banyak alumni yang bisa diterima di SNMPTN, ya artinya harus bisa legowo dan harus bisa memang arti kan gue harus fokus di jalur lain kayak gitu ya. Makanya that's why gue nggak pernah naruh ekspektasi di jalur SNMPTN ini. Nah, yang ketiga adalah faktor dari track record alumninya ya. Kadang kalau alumninya itu dia memberikan banyak prestasi atau ya punya track record yang bagus lah di kampus itu akan menjadi pertimbangan juga untuk panitia itu ngelihat sekolah ini tuh wah bagus ya. Tapi ada juga case-nya kalau ternyata track record alumni ini gak bagus gitu, itu juga bisa berpengaruh juga. Kalau kita ngomongin SNMPTN ya, pun juga kalau kalian pernah dengar nama blacklist gitu ya, blacklist itu bener adanya teman-teman. Jadi misalkan nih ada salah satu kakak tingkat kalian gitu atau alumni dari sekolah kalian itu pengen mendaftar suatu kampus, tapi saat dia diterima dia nolak, itu sangat amat berpengaruh ada peluang adik kelasnya diterima di jalur SNMPTN. Di sini blacklist tuh bisa dua case sih, bisa jadi dikurangin, bisa jadi memang berdikat. Jadi kayak nggak ada lagi tuh yang diterima di kampus itu. Memang make sure kalian tahu riwayat kakak kelas kalian terima atau enggak, terus juga sering koordinasi juga ke guru-guru. Nah, tadi kan ngomongin faktor eksternalnya nih, sekarang kita masuk ke faktor internalnya. Yang pertama dari nilai rapor ya, jadi namanya juga SNMPTN kak, jadi kalian harus memperhatikan nilai kalian masih kelas 10 atau kelas 11. Faktor nilai ini jadi penting banget, karena yang bagus itu adalah siswi yang punya fluktuasi nilai rapot yang bagus cenderung naik gitu, dibandingkan dengan anak-anak yang nilai rapotnya cenderung turun. Terus gimana kak kalau misalkan angkatan kita 2022 udah nggak bisa ngotak-ngatik nilai rapot lagi? Artinya harus
kalian perhatikan yang kedua adalah dari legalitas dokumennya. Jadi kalau misalkan kalian mau submit datanya, pastikan nilai yang ada di rapot dan nilai yang sebenarnya itu beneran cocok. Kalau nggak sesuai bisa jadi akan memengaruhi penilaian kalian, termasuk juga dengan sertifikat dan lain semacamnya. Yang kedua itu pilih jurusan yang sesuai dengan minat kalian. Karena di tahun ini kalau kalian sudah diterima di SNMPTN, kalian nggak bisa nolak karena kalian secara sistem udah nggak bisa daftar di SBMPTN, beberapa mandiri juga. Jadi pastiin jurusan yang kalian pilih di SNMPTN itu jurusan yang memang bener-bener kalian mau, kalian minatin. Gagal di SNMPTN itu jauh lebih baik daripada kalian gagal diterima di jurusan yang kalian mau. SNMPTN gagal, ya masih ada SBMPTN, masih ada ujian mandiri gitu. Tapi kalau kalian gagal masuk ke jurusan yang kalian mau, itu tuh lebih ribet lagi. Kalian harus ujian ulang, harus ribet ngurus ini, ngurus itu, kayak gitu kan. Nah, yang terakhir adalah pengetahuan tentang keketatan jurusan. 4 tahun aku buka pengumuman SNMPTN, pasti ada aja kasus dimana anak itu tuh salah sebenarnya ngurutan jurusan. Urutan dalam jurusan SNMPTN itu berpengaruh banget gitu dengan peluang kalian diterima. Jadi make sure kalian sudah mengurutkan jurusan itu dari yang pertama itu tuh jurusan dengan keketatan yang paling tinggi sampai ke jurusan yang keketatannya rendah gitu. Nah, itu tuh bisa dilihat dari mana? Kalian tuh bisa lihat di sini guys. Di sini tuh ada di website-nya LTMPT. Dan jangan sampai kebayang juga jurusan yang punya keketatan yang tinggi artinya rasionya tuh rendah. Jadi jangan sampai kalian mikir jurusan yang rasionya rendah, keketatannya rendah. Enggak. Sebelum kalian bener-bener daftar di SNMPTN, make sure kalian sudah konsultasi ke orang yang memang sudah pakar gitu ya di per SNMPTN, entah itu kakak tingkat kalian ataupun dengan guru-guru BK di sekolah. Nah, jadi mungkin itu adalah 2 hal penting yang harus kalian ketahui sebelum kalian daftar di SNMPTN 2022. Jangan terlalu menaruh ekspektasi yang tinggi. Sesuatu yang berlebihan itu kan gak baik ya. Setelah kalian daftar di SNMPTN ya udah gitu, lupain aja dan fokus ke SBMPTN aja sih menurut aku. Tapi ya gak ada salahnya juga untuk memperhatikan strategi-strategi ini ya kan. Nah, sebelum selesai videonya, gue mau ngasih tau kalian buat kalian yang sering nanyain body care gue apa di video-video sebelumnya. Nih, gue pakai ini. Jadi ini tuh varian terbaru dari Scarlett Whitening. Buat yang belum tahu, mereka baru ngeluarin varian baru yang wanginya tuh enak banget. Pertama ini adalah Freshy. Wanginya inspired sama parfum Jo Malone yang English Pears and Gardenia. Jadi kalau kalian pecinta wangi-wangi yang kayak citrus, fruity, floral gitu, kalian pasti suka si varian Fresh ini. Kalau kalian suka yang wangi floral manis gitu, kalian bisa cobain yang Jolie karena ini inspired dari parfum yang YSL Black Opium sabunnya, dan ini lotionnya. Selain ini tuh wangi, ini juga ada glutathione dan juga vitamin E nya juga, merawat kulit kalian juga. Jadi contohnya gimana cara pemakaiannya. Jadi kalian tinggal tuangin aja di tangan kalian, terus kalian tinggal ya ratain aja. Lihat gak bedanya? Ini sekali pakai bisa langsung kelihatan lebih cerah. Nah, mungkin sekian dulu video dari gue. Semoga informasi gue seputar SNMPTN tadi bisa membantu kalian. Jadi gue ucapin good luck buat yang daftar di SNMPTN. Semoga nanti kalian bisa dapat kata selamat, dan buat yang belum nantinya semangat buat di jar-jar berikutnya. Jangan patah semangat. Kita berjuang bareng-bareng. Semoga di sini yang nonton video gue bisa lolos juga di kampus impiannya. Mungkin sekian dulu video dari gue. Kita ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.